Dendeng ragi Surabaya, masakan Jawa Timur, rasanya sangat istimewa. Resep turun-temurun, medok banget, kaya rempah. Dagingnya empuk, tidak alot, dibalut dengan gurihnya serundeng kelapa. Pas sekali di lidah. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat ya dan selalu semangat. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat dendeng ragi Surabaya. Nah, apa saja bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo jangan di skip ya videonya sampai nanti selesainya. Di meja sudah ada daging sapi bagian ulur dalam ya teman semua untuk membuat dendeng ragi Surabaya. Daging sapi ini sudah dicuci bersih ya dan siap untuk diolah. Daging sapinya saya potong-potong dulu ya. Saya potong-potong agak tipis-tipis seperti ini supaya cepat empuk ya kalau dimasak. Selain daging sapinya ini bagian ulur dalam, potongannya ini agak tipis-tipis ya supaya kalau dimasak cepat empuk teman semua. Saya haluskan ya, ini semua bahan untuk bumbunya dendeng ragi Surabaya. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, cabai merah yang besar, dan serai. Untuk serainya saya hanya ambil yang bagian putihnya saja ya teman semua. Saya tambahkan air secukupnya saja ya teman semua, supaya blendernya kerjanya ringan. Langsung saya tutup. Sekarang saya mulai masak dendeng ragi Surabaya. Saya tumis terlebih dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Minyaknya sudah panas. Diaduk-aduk ya teman semua. Saya tambahkan garam. Saya aduk-aduk. Saya tambahkan bahan aromatiknya, daun salam dan daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Sambil diaduk-aduk terus ya. Kemudian masih ada bahan-bahan yang lainnya. Gula pasir, ketumbar bubuk. Ini gula merah teman semua. Saya patahkan dulu. Dan kaldu jamur. Ditumis-tumis sampai bumbunya ini matang, sampai mengeluarkan aroma yang harum ya. Wajan paling anyar dari Stein Cookware, satu-satunya di Indonesia, wajan dengan desain kerang cantik seperti ini. Bukan sekedar alat masak, Stein Cookware Sharpen bikin dapur jadi naik kelas. Semua wajan Stein Cookware dipastikan aman karena ada 7 lapisan anti lengket dari Jerman yang sudah tersertifikasi internasional, bebas dari bahan kimia berbahaya, BPA free dan PFOA free. Beli wajan tidak boleh asal murah ya, karena belum tentu aman dan awet. Ganti wajan di rumah dengan Stein Cookware yang sudah terbukti aman dan dijamin awetnya tahunan. Pakai kode promo STEINCTK4, dapatkan harga spesial. Bumbunya sudah matang, sudah harum. Saya masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong tipis tadi ya. Diaduk-aduk sampai daging sapinya ini berubah warna ya teman semua. Daging sapinya sudah berubah warna ya teman semua. Saya akan masukkan air. Saya aduk-aduk dulu. Saya akan tambahkan air asam jawa ya teman semua, supaya lebih mantap nanti rasa masakannya ini. Tidak terlalu banyak juga, secukupnya ya. Ini saya kasih 3 sendok makan.
Cukup. Oke, sambil diaduk-aduk, ditunggu sampai airnya ini susut ya teman semua. Airnya sudah susut, dagingnya sudah empuk ya teman semuanya. Sampai di sini teman semua, cicip dulu rasanya ya sebelum masuk kelapa parutnya. Sesuai selera masing-masing saja. Kalau mungkin mau ditambahkan rasa manisnya, gulanya ataupun garamnya, dicicipin sekarang ya. Karena kalau sudah masuk kelapa akan sulit untuk menambah garam ataupun gula dan lainnya ya. Jadi sekarang dicicip sampai pas rasanya. Ini saya sudah cicip dan rasanya sudah pas. Saya akan masukkan kelapa parutnya ya teman semuanya. Kelapa parutnya pilih yang setengah tua ya teman semua. Jadi tidak terlalu muda ataupun tidak terlalu tua supaya enak jadi serundengnya nanti. Dan jangan lupa kalau sudah masuk kelapa, apinya kecil saja ya teman semuanya. Dan diaduk-aduk sampai tercampur rata semua bahan yang masuk ini. Sampai nanti matang ya teman semua, jangan ditinggal. Harus terus diaduk-aduk dengan api kecil ya. Daging sapinya sudah empuk ya teman semua. Karena memang tadi irisnya tipis-tipis. Dan daging sapi pilih yang lulur dalam ya teman semua. Jadi empuknya cepat ya. Terus diaduk-aduk ya teman semua. Masih terus diaduk-aduk ya teman semua. Serundengnya ini masih basah ya. Jadi terus diaduk, memang harus telaten, harus sabar. Karena dengan api kecil ya, dan diaduk terus sampai jadi serundeng. Dan serundengnya matang dengan sempurna tentunya kalau diaduk terus ya. Saya pakai 2 sudel ya teman semua. Ini untuk memudahkan mengaduknya ini teman semua ya. Ini masih belum ya. Memang adukannya sudah terasa lebih ringan daripada waktu awal tadi ya. Nanti kalau sudah jadi serundengnya, kalau adukannya terasa lebih ringan lagi. Ini terus diaduk pelan-pelan sampai warnanya pasti berubah, nanti akan lebih gelap ya. Tapi cantik gitu, enggak gosong. Pokoknya terus diaduk seperti ini ya. Dengan api kecil, tetap apinya jangan dibesarkan. Dendeng ragi Surabaya sudah matang ya teman semua. Ini tidak terlalu kering. Tapi teman semua bisa lihat seperti ini. Ini rasanya sangat enak teman semua. Kalau teman semua mengikuti dari proses dari awal hingga selesainya, bisa dicoba sendiri di rumah. Rasanya ini sangat enak. Tapi jangan lupa ya, harus diaduk terus sampai jadi serundeng seperti ini. Ini saya sudah cicip, rasanya sudah sangat enak. Saya matikan dulu ya apinya. Dendeng ragi Surabaya, masakan Jawa Timur, rasanya sangat istimewa. Resep turun-temurun, medok banget, kaya rempah. Dagingnya empuk, tidak alot, dibalut dengan gurihnya serundeng kelapa. Pas sekali di lidah. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!